Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas hukum Kama dan Punabhawa. Pengertian Kama dan Punabhawa. Kama atau karma berarti perbuatan atau aksi. Karma ini berarti semua jenis perbuatan yang baik maupun buruk atau jahat yang dilakukan oleh pikiran saja atau terwujud dalam perkataan maupun perbuatan. Yang dilakukan setelah didahului dengan adanya kehendak, maka disebut dengan karma. Hukum alam yang bekerja tentang prinsip sebab dan akibat dari suatu karma disebut dengan hukum kama. Lalu, punabhawa adalah keberadaan, keberlanjutan, atau berlangsungnya kembali kehidupan makhluk di alam kehidupan atau samsara setelah mengalami kematian, atau bisa disebut juga lahir kembali atau perwujudan kembali. Lahir kembali adalah terlahirnya kembali makhluk dan menjadi makhluk jenis tertentu setelah mengalami kematian, dengan proses kemunculan dan bangkitnya kesadaran pada tahap konsepsi, pembentukan, terwujudnya kelompok-kelompok unsur kehidupan, dan perolehan landasan-landasan indera. Pembagian kama. Ada dua jenis kama berdasarkan sifatnya, yaitu karma baik dan karma buruk. Karma baik yaitu karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh ketidakbencian, ketidakserakahan, dan ketidakbodohan batin. Singkatnya, karma baik adalah perbuatan yang tidak didasari oleh 3 akar kejahatan atau 3 permulaan kejahatan. Contohnya berdana, menolong makhluk yang kesukaran, berkata jujur, bermeditasi, dan sebagainya. Karma buruk adalah karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Singkatnya, karma buruk adalah perbuatan yang didasari oleh 3 akar kejahatan atau 3 permulaan kejahatan. Contohnya membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Proses bekerjanya karma dan punabhawa. Pertama, proses kerja karma. Proses kerjanya karma ini adalah setiap tindakan menciptakan suatu benih karma. Benih ini nanti dapat menghasilkan buah yang disebut juga hasil karma yang dapat dipetik di kehidupan saat ini atau kehidupan yang akan datang, tergantung pada intensitas karma dan kondisi lainnya. Hasil ini bisa dalam bentuk kebahagiaan atau penderitaan, tergantung dari kualitas atau tindakan karma tersebut. Lalu bagaimana proses kerjanya punabhawa? Proses kerjanya punabhawa itu ketika seseorang meninggal, kesadaran akhir atau cita dalam kehidupannya dipengaruhi oleh karma yang paling dominan atau paling kuat. Karma ini akan menjadi kekuatan pendorong yang menentukan keadaan dan bentuk kelahiran selanjutnya. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelahiran kembali atau punabhawa? Faktor utamanya tentu karma sebagai energi penggerak. Lalu juga niat atau keinginan tanha yang masih melekat pada kehidupan. Yang ketiga itu lingkungan karma yang sesuai dengan kehidupan baru. Misalnya kelahiran sebagai manusia atau makhluk lain. Ada pula faktor yang menentukan agar kita setidaknya terlahir kembali menjadi manusia, yaitu melaksanakan Pancasila dan berbuat karma baik. Kama dan punabhawa sebagai konsep yang integral. Kama dan punabhawa adalah dua konsep yang integral, karena satu sama lain tidak bisa dipisahkan dalam memahami siklus kelahiran kembali. Karma menjadi penyebab yang mendorong terjadinya kelahiran kembali atau punabhawa tadi, sementara punabhawa menjadi wadah bagi seseorang untuk mengalami akibat dari karma yang telah mereka perbuat. Dalam proses ini, ketertarikan atau tanha menjadi faktor pengikat yang memastikan keberlanjutan keduanya. Dengan memahami karma dan punabhawa sebagai satu kesatuan, seseorang dapat melihat pentingnya untuk tidak hanya menghindari karma buruk, tetapi juga untuk tidak terikat pada karma baik, guna menghentikan kelahiran kembali dan mencapai kebebasan total dari siklus samsara. Signifikansi pemahaman karma dan punabhawa dalam kehidupan sehari-hari. Signifikansi pemahaman karma dan punabhawa dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam tentang konsep karma dan punabhawa dapat memberikan perspektif yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari.
Konsep-konsep ini tidak hanya membantu seseorang dalam memahami dinamika sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan, tetapi juga menawarkan panduan etis dan cara berpikir yang lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Contohnya, pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dengan memahami karma, seseorang akan menyadari bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran yang dilakukan memiliki konsekuensi. Dengan mengetahui ini, memahami ini juga memotivasi kita untuk berbuat baik, menumbuhkan kejujuran dan integritas, dan juga mendorong tanggung jawab pribadi. Lalu, memahami dan menerima kondisi hidup dengan kebijaksanaan. Kadang-kadang, seseorang mengalami kesulitan atau kemalangan tanpa alasan yang jelas. Pemahaman akan Punabawa memberikan pandangan bahwa kondisi kehidupan saat ini mungkin merupakan hasil dari karma masa lalu yang harus dialami. Dengan demikian, seseorang dapat menerima kondisi tersebut tanpa terlalu banyak mengeluh, karena memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari akibat yang perlu dihadapi. Selanjutnya, menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi situasi sulit. Karena memahami karma, kita juga dapat memahami bahwa situasi sulit yang dihadapi saat ini adalah buah dari karma masa lalu yang perlu dijalani akan menumbuhkan sikap sabar dan tabah. Seseorang akan lebih mampu menghadapi situasi dengan tenang tanpa terlalu cepat bereaksi negatif, karena mengerti bahwa situasi tersebut adalah bagian dari pembelajaran spiritual yang harus dijalani. Selanjutnya, meminimalkan reaksi emosional yang berlebihan. Ketika seseorang memahami bahwa karma baik dapat mengurangi dampak dari karma buruk, mereka akan berusaha untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap kejadian buruk. Sebaliknya, mereka akan menanggapinya dengan lebih bijaksana, serta melihatnya sebagai kesempatan untuk menciptakan karma baik yang dapat memperbaiki keadaan di masa depan. Selanjutnya, dengan memahami karma dan Punabawa, kita dapat mengurangi rasa dendam dan kebencian. Ketika seseorang mengalami perlakuan buruk dari orang lain, pemahaman bahwa setiap orang sedang memetik hasil karma mereka sendiri dapat mengurangi kecenderungan untuk membalas dendam atau merasa benci. Sebaliknya, seseorang akan lebih mudah memaafkan dan bersikap netral karena mengerti bahwa setiap orang terikat pada karma mereka masing-masing. Dengan itu juga kita akan menumbuhkan sifat empati terhadap penderitaan orang lain. Dengan memahami bahwa setiap orang sedang mengalami hasil karma mereka, seseorang akan lebih mudah berempati terhadap penderitaan orang lain. Mereka tidak akan cepat menghakimi atau menganggap bahwa orang tersebut sepenuhnya bertanggung jawab atas penderitaannya, melainkan melihat bahwa penderitaan tersebut adalah bagian dari siklus karma yang harus dijalani. Selanjutnya, mengembangkan sikap tidak memihak atau UPK. Pemahaman tentang karma dan Punabawa juga mengembangkan sikap UPK ini, di mana seseorang dapat tetap netral tanpa terombang-ambing oleh perasaan positif atau negatif yang berlebihan terhadap situasi atau orang tertentu. Selanjutnya, mengurangi ketertarikan dan keinginan berlebihan. Pemahaman tentang karma dan Punabawa menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh atau dialami dalam kehidupan ini, baik itu kekayaan, jabatan, atau hubungan, hanyalah hasil dari karma sementara. Ini membantu seseorang untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi perubahan yang tak terelakkan. Dan yang terakhir, dengan memahami hukum karma dan Punabawa, ini akan mendorong untuk kita melepaskan diri dari siklus samsara. Siklus kelahiran kembali Punabawa menunjukkan bahwa selama seseorang masih terikat pada keinginan, mereka akan terus berada dalam siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Pemahaman ini mendorong untuk mengembangkan kebijaksanaan, meditasi, dan usaha untuk mencapai pencerahan atau nibbana, sehingga siklus ini dapat dihentikan. Mengenal 31 alam kehidupan.
Secara garis besar, 31 alam kehidupan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 4 alam kemerosotan atau apayaloka, 1 alam manusia, manusia loka, 6 alam dewa atau dewa loka, 16 alam Brahma berbentuk atau rupa loka, dan 4 alam Brahma tanpa bentuk atau arupa loka. Pertama, saya akan membahas apayaloka atau apaya bumi yang terbentuk dari 3 kosakata, yaitu apa yang berarti tanpa atau tidak ada, aya yang berarti kebajikan. Apayaloka adalah suatu alam kehidupan yang tidak begitu ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Apayaloka terdiri dari 4 alam, yaitu neraka atau niraya, alam hewan, alam hantu, dan alam asura. Karena tidak semua hewan hidup dalam kesengsaraan, alam hewan tercakup dalam dugati bumi secara tidak menyeluruh dan langsung. Selanjutnya manusia loka atau manusia bumi terbentuk dari 2 kosakata, yaitu manusia dan loka. Kata manusia terdiri dari 2 kosakata, yaitu mano yang berarti pikiran, batin, dan usa yang berarti tinggi, luhur, meningkat, dan berkembang. Jadi manusia loka berarti alam tempat tinggal manusia. Selanjutnya dewa loka atau dewa bumi disebut juga sebagai alam surga. Alam ini merupakan alam di mana makhluk penghuninya hidup dalam kenikmatan indrawi. Tapi meskipun disebut sebagai alam surga, para makhluk yang hidup di alam ini, yaitu dewa dan dewi, juga hidup dalam ketidakkekalan. Alam surga dibagi menjadi 6 alam, yaitu Paranimita Wasawati, Jatu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, dan Dimanarati. Selanjutnya ada rupa loka atau rupa bumi yang merupakan alam tempat kelahiran jasmaniah serta batiniah para Brahma berbentuk. Yang dimaksud dengan Brahma ialah makhluk hidup yang memiliki kebajikan khusus, yaitu berhasil mencapai pencerapan jana. Alam Brahma terdiri dari 16 alam, yaitu 3 alam bagi peraih jana pertama, 3 alam bagi peraih jana kedua, 3 alam bagi peraih jana ketiga, 2 alam bagi peraih jana keempat, dan 5 alam sudawasa. Alam sudawasa ini merupakan alam kehidupan bagi mereka yang telah terbebas dari nafsu birahi dan sebagainya. Mereka adalah para anagami yang berhasil meraih pencerahan jana kelima. Yang terakhir ada arupa loka atau arupa bumi, yang merupakan suatu alam tempat kelahiran batiniah para Brahma tanpa bentuk. Meskipun disebut sebagai suatu alam yang mengacu pada tempat atau bentuk, namun di sini sesungguhnya sama sekali tidak ada unsur jasmaniah atau fisik sehalus apapun dan dalam wujud apapun. Kelahiran di alam Brahma tanpa bentuk ini terjadi karena pengembangan perenungan yang kuat terhadap unsur jasmaniah yang menjijikan, sehingga tidak ada keinginan untuk menginginkannya. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you next time.